Karo senyum ra ojo. Ojo gugup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini kita akan coba mendisplay apa yang selama ini kita buat bersama tutor. Dan dari kelompok 1 apa yang dibuat Ibu silakan untuk disampaikan mengenai produk unggulannya. Oh iya, saya mau menerangkan cara pembuatan kue pancake. Bahan-bahannya 300 gram margarin, 300 gram gula halus, 9 butir telur yang 3 diambil putihnya, 1 sendok teh maida BP, 1 setengah sendok teh vanili atau 1 set, 100 gram maizena, 100 gram sukade, terus 250 gram terigu. Cara pembuatannya: kocok gula halus dengan margarin hingga membentuk krim. Kedua, masukkan telur secara bertahap 1 per 1 sampai tercampur teraduk rata. 3, ayak terigu BP maizena ataupun maizena, lalu kemudian dimasukkan ke dalam adonan dengan Aja mendelik menduar. dengan menggunakan spatula aduk dari arah bawah ke atas. Lalu masukkan sukade atau biskuit, lalu tambahkan vanili, lalu aduk lagi sampai rata. Lalu adonan yang dimasukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi kertas roti atau margarin, tapi enggak tebalan margarinnya. Panggang selama dalam suhu 150 derajat sampai 40 menit. Terima kasih. Waduh, mantap sekali. Sukses. Artinya resep yang dia sampaikan begitu rinci ya. Oke. Setelah produk ini harapan kami kira-kira pembuatannya membutuhkan bahan lokal tidak yang bisa potensi unggulannya. Utamanya apa sih? Iya. Oke. Terima kasih sekali. Nah, ini minuman apa ya Ibu? Ini minuman sarang burung. Sarang burung apa ini? Sarang burung walet. Sarang burung walet. Termasuk apa ini apanya? Bahan-bahannya? Bahannya agar-agar biji selasi, susu gula, dikasih sirup fresh. Asnya belum dikasih. Oke. Bahan-bahan seperti ini tidak asing ya, didapatkan di pasar ya. Oke. Terima kasih Ibu. Kita aplaus untuk kelompok 1. Kita langsung ke kelompok 2. Silakan mulai siapa? Silakan. Bu Badar ngadep mainnya hampir melebu. Iya. Kelompok 2 ini kami memberikan produk unggulan yaitu berupa brownie kukus. Bahan-bahan utamanya 160 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, 24 gram susu bubuk, kemudian 30 gram coklat bubuk, 2 gram baking powder. Kemudian untuk yang dikocok, telur hampir 300 gram telur, kemudian 150 gram margarin, 100 gram blok coklat. Kemudian cara pembuatannya bahan A, bahan yang kering-kering dicampur, kemudian kecuali yang gula pasir sama telur dikocok menggunakan mixer sehingga sampai mengembang, kemudian masukkan bahan ini. Setelah tercampur, kemudian lelehkan margarin dan blok coklat setelah coklat blok. Setelah itu kemudian dicampur, dimasukkan ke dalam loyang yang berukuran 30 kali 20 kali 11 kali 5 cm.
atas roti, kemudian sampingnya diolesi dengan margarin agar tidak lewet, kemudian dikukus. Kemudian atasnya ditaburi dengan kacang. Oh enggak, udah terang. Tadi gelap. Jadi terang, udah terang. Ini kalau dikukus, kalau di sate kacangnya disampaikan, kalau di oven, terus di blender kasar, terus diselusi di atas. Bukan di atasnya. Kemudian kami dikukus selama 30 menit. Adapun kelebihan dan kekurangan dari brownies kukus ini, kalau brownies kukus tidak tahan lama, sedangkan menggunakan oven bisa tahan lama, lebih lama daripada yang kemudian kami memberikan hiasan, tepinya kami beri parutan keju. Dan untuk minuman kami memberikan sebuah minuman yang berupa sebuah terdiri dari buah pepaya, apel, melon, nanas, jambu biji, kemudian dikasih sirup rasa stroberi dan susu dan gula pasir dicampur. Kami menggunakan minuman berupa campuran buah seperti ini karena buah-buahan mengandung banyak vitamin A dan C. Contohnya untuk vitamin A pepaya seperti ini, kemudian untuk C-nya berupa nanas dan masih banyak lagi. Terima kasih. Oke, mantap juga ini, tidak kalah dengan yang nomor 1 ya. Saya senang sekali. Artinya di sini ada sebuah kompetisi sehat yang luar biasa karena masing-masing di sini menyuguhkan suasana sajian yang menarik juga ya. Ada kuenya, ada minumannya. Di sini juga ada kuenya, ada minumannya. Memang antara kue dan minuman ini menjadi satu kesatuan yang menjadi sebuah pendamping seperti itu. Dan tentunya kalau kita melihat bahwa kue-kue yang ada di sini biasanya bukan lewat modelnya open ya Bu ya. Tetapi kita punya inovasi karena biasanya open itu menggunakan tempat yang cukup ribet ya Bu ya. Tetapi alhamdulillah biasanya kalau dikukus ibu-ibu rumah tangga pun juga punya, ya kan? Panci di rumah juga ada ya Bu ya. Nah, tetapi memang menggunakan panci yang cukup besar seperti itu. Tapi tidak apa-apa, semangat terus. Tepuk tangan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 ini juga tidak kalah menariknya. Kelompok 3 ini juga ada daun pandan yang cukup cantik, apalagi ada merah, ada bawahnya ya. Semoga bukan bawah begini Bu ya. Oke, sekarang kami sampaikan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami punya produk unggulan Siponik. Ini anak dari LPK Arlasit. Karena ini banyak bahannya, saya akan utarakan bahan-bahannya dulu. Telur, terigu, santan, gula halus, gula pasir biasa, pakai baking powder, berapa gram? COT. Terus kalau kita ingin lebih berasa lagi, kasih garam sedikit. Untuk ukuran bebas, kalau kita mau bikin lebih besar nanti ukurannya juga disesuaikan, ditambahkan, dan kita tidak harus plot dengan menu ya, tidak harus pakai aturan menu harus sekian tidak. Nanti kita bisa kombinasikan sendiri, kita bisa kembangkan sendiri. Rasanya biar lebih enak. Barangkali ini sudah enak, cuma barangkali masih bisa ditambah enak lagi. Cara membuatnya, kocok putih telur dulu sampai putih sampai mengembang bersama COT dan gula halus. COT cream of tartar. Kita kocok sampai kaku seperti kalau kita mau bikin
ya bisa ya. Nanti kita setelah itu sisihkan dulu. Setelah itu kita kocok lagi yang kuning telurnya dikocok sampai betul-betul berbusa dan putih, berwarna putih. Itu dengan gula, ya, gula pasir biasa, pakai gula pasir biasa. Setelah itu terigu sama bebek apa ya? Ya, bebek itu nanti diayak, ya, diayak. Dan kita siapkan sayur minyak sayur, tadi lupa tidak disebutkan kan ada minyak sayurnya. Nanti kita masukkan, semua adonan kita jadikan satu. Setelah diaduk, terigu masuk, keren. pasta pandan, masukkan pasta pandan, terus kita aduk rata pelan aduknya. Kita jangan mengaduk terlalu kencang, nanti jadi nanti mengembang terus kempes lagi jadinya tidak santai. Dan setelah semua adonan itu selesai, masukkan ke dalam loyang, kita oven dalam suhu 160 sampai 170 kurang lebih 1 jam. Insya Allah semuanya akan tampak cantik dan sifon cake siap untuk dihidangkan. Nah itu Minumannya insya Allah sangat bergizi dan bervitamin sekali karena ini jus jambu kombinasi. Karena ini juga bahan lokal betul-betul Bunda. Ini ada tomatnya. Cheers. Ini banyak bahan lokalnya karena ini memang kami ambil dari jambu biji merah. Itu di belakang rumah ada Bu. Ini memang hasil panen. Tomat juga dari sekitar rumah ya. Dari Pojatiga ya. Itu ada jeruknya ya, ada sari jeruk lah, sari jeruknya. Jeruknya di sini kan memang terus kita kasih madu bukannya gula sedikit, dikasih gula sedikit untuk lebih kuatnya rasanya. Sebenarnya kalau ada itu karena ini memang tidak lengkap, makanya sebenarnya gula batu, madu sama gula. Berhubung gula batunya itu tidak ada, kami sama gula pasir sama madu. Itu jus gula pasir apa? Itu jambu kluthuk itu bisa untuk menumbuhkan trombosit yang rendah. Barangkali nanti dari ibu-ibu instruktur bisa mencicip. pada kami dan kami juga ingin berbagi cinta pada Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua juga. Kalau tadi ada ponci, di sini ada brownies kukus. Di sini ada sifon, cicipi om. Mudah-mudahan ketiga ini saya rasa punya kelebihan masing-masing dan saya yakin cita rasanya tidak kalah semuanya, cukup menarik semua. Dan harapan kami di sini ada sebuah suasana yang menarik juga ya Bu ya. Kalau di sini ada kesannya hijau-hijau, ini memang dipadukan karena posisinya bukan dari sini ya. Oke, ya. Di samping itu tadi disampaikan berkaitan dengan masalah apa ini? Jus jambu juga. Nah, saya ingin tahu jambu ini di sini punya potensi di sini? Oh belum. Kita tanam jambu tapi belum bisa ini loh Pak. Masalahnya kita kurang bersatu yang jelas. Kalau kita nanam banyak misalnya satu rumah paling tidak 4 pohon, terus rumah yang lain 4 pohon, 4 rumah lain yang 4 pohon juga kan pasti ada tengkulak datang. Karena kita masih sendiri-sendiri kayak sapu lidi itu belum nyatu, jadi ya masih dikonsumsi sendiri. Gak apa-apa. Artinya kami ingin menyampaikan bahwa produk-produk yang dihasilkan kalau ini memang ada muatan lokalnya, ada sentuhan mungkin ketela yang mungkin mudah, termasuk saya rasa di sini juga jambu banyak di sini. Ya. Berarti banyak ya Bu ya. Artinya sudah bisa memanfaatkan potensi lokal. Oke, terima kasih. Cukup bagus sekali untuk Pojatiga. Ini kami juga tarik sekali. Suasananya juga cukup menarik dan
agak unik ya biar ada suasana jambul kuningnya gitu. Bu Badar mana namanya? Oh, seperti itu. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk Bapak menyampaikan presentasinya. Pada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama sebelum kami memperkenalkan kegiatan yang kami buat sendiri, kami akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Ibu Rofiah, terus Ibu Siti Homsa, saya sendiri Mukaroma, Mbak Tika, Ibu Maisaro. Kenalan merah. Kami akan memperkenalkan alat-alat yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Terutama yang pertama yaitu oven, mixer, loyak, dan kompor. Ya. Dan seterusnya kami akan mempresentasikan bahan-bahan untuk adonan. Yang pertama yaitu telur. Telur berjumlah 6 butir. Mentega 130 gram. Gula halus 130 gram. Terigu 100 gram. Maizena 20 gram. Susu bubuk 10 gram. Baking powder setengah sendok teh. Pengempuk roti setengah sendok teh. Ovalet 1 sendok makan. Selai stroberi atau selai nanas secukupnya. Yang kedua yaitu kita akan membuat adonan. Yang pertama yaitu adonan yang berwarna putih. Yang pertama yaitu lelehkan margarin. Setelah dilelehkan semuanya, kita dinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu margarin dingin, kita mengadon tepung terigu, maizena, susu bubuk, pengempuk roti, dicampur dan diayak lalu disisihkan. Ketiga, telur, gula halus, ovalet dikocok dalam wadah sampai mengembang dan lembut. Agar mengembang dan cepat dan bagus, kita sebaiknya menggunakan gula pasar, Pak, karena gula halus itu biasanya lebih dari 1/4 jam itu belum mengembang, maka kami menggunakan gula pasar. Yang keempat, masukkan campuran tepung terigu, aduk sampai rata, lalu masukkan margarin cair, aduk lagi hingga rata. Yang kelima, tuang adonan ke dalam loyang yang telah dilapisi kertas. Sebelum loyang dilapisi kertas, kita loyang diolesi pakai margarin terlebih dahulu. Yang keenam, panggang dalam oven hingga matang kurang lebih 30 menit. Untuk membuat adonan yang kedua yaitu adonan coklat, kita bahannya sama, hanya menambahkan pasta coklat 1 sendok makan. Itu cukup. Ya, terigunya diganti ya. Sebelum kita menunjukkan hasil minuman, kita akan memperkenalkan minuman terlebih dahulu. Kami memperkenalkan 2 menu minuman. Yang pertama yaitu jeruk. Ini jeruk asli, Pak. Masih ada jeruknya. Mengapa kita memilih buah jeruk? Karena buah jeruk itu mengandung vitamin C. Yang kedua yaitu es kelapa muda. Kenapa kita memilih es kelapa muda? Karena es kelapa muda itu sangat berperan penting dalam tubuh manusia, yaitu bisa menetralisir detox atau racun dalam tubuh kita, Pak. Ya, yang seterusnya kenapa kita memilih nuansa oranye? Karena dipadukan dengan buah oranye. Buah oranye itu biasanya kita kan berpaduan dengan anak-anak, karena anak-anak akan lebih tertarik dengan suasana kayak ini, Pak, yang bernuansa oranye dan mengandung buah vitamin dan lebih menarik minat anak. Ya, terutama buah ini mengandung gandum
Gandum karena gandum mengandung karbohidrat. Telur mengandung protein. Ya, kenapa kita memilih banyak buah? Karena buah itu merupakan konsumen penting bagi tubuh kita, karena merupakan mengandung vitamin yang bisa memperemajakan kulit kita dan mencegah sariawan. Ya. Ini ada krim kita buat sendiri, lain dari buah-buah bahan-bahan yang tadi kami presentasikan. Krim kami buat sendiri yang terdiri dari mentega 1/4 dan susu cair 2 sendok dan susu cair 2 saset. Ya, terima kasih kami ucapkan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dari sekian yang ada 4 ini juga punya potensi untuk bisa dijajarkan di kue-kue atau toko kue yang pernah munafik ya Bu ya. Saya merasa juga di sini perpaduan antara warna pun juga sangat menarik. Apalagi kenapa ambil oranye Bu? Apakah oranye juga termasuk mengambil minat anak? Ada secara psikologi kenapa Pak? Gini loh, kalau biasanya kalau saya kan pernah lihat di televisi ada program itu nuansa untuk menggugah selera makan itu kalau bisa warna dari tembok aja oranye, kalau nggak oranye itu merah. Jadi anak-anak kan pasti suka warna cerah. Nah, kita ambil warna oranye. Seterusnya juga kan ada kayak mandarin itu kan biasanya kalau dari Cina itu kan kebanyakan dominasi dari jeruk. Nah, kita ambil jeruk mandarin seperti itu. Untuk untuk minumannya juga kita kan sesuaikan aja sama tema kue ini. Terima kasih. Oke, jawaban cukup singkat dan asal sekali. Dan kami melihat di sini juga nama dari cake mandarin itu memang sudah ada nama tersendiri dari seorangnya atau modifikasi dari kelompok sini. Oh tidak, enggak, maka itu sudah dari sana. Oh iya, harapan kami kita jangan bangga dengan nama orang lain. Kalau kita punya desa namanya apa nih? Keputon. Kenapa bukan kayak keputon? Ya. Ya. Kami ingin ada sesuatu yang nuansanya itu lain. Oke, tetapi ini juga tidak mengecewakan. Dan saya melihat apa yang akan disampaikan oleh Mbak Tika terkait dengan masalah tahunan ini juga pas selasi dengan taplaknya juga perpaduan antara taplak, tetapi jangan disampaikan ini taplak dengan kuenya ya. Tadi juga kami juga tertarik sekali bahwa selama ini terkait dengan masalah degan apa ya kelapa muda ini. Degan. Juga ternyata ada manfaatnya ya Bu ya. Buat apa ini Bu? Detox itu apa? Detox itu menetralisir racun. Detox itu untuk bisa membuat kekebalan tubuh untuk antioksidan. Termasuk antioksidan betul? Oke. Dan saya rasa degan ini juga bukan hal yang asing lagi karena di tempat kita juga banyak yang punya. Mundur sendiri lah. Karena kan kita ada. Pak Lurah, cukup luar biasa kelompok keempat ini. Dan kami selaku tim penilai Pak Lurah cukup kesulitan Pak Lurah ya. Dari kesekian 4 kelompok ini tentunya harapan Pak seperti apa? Ada mungkin pesan dari Pak Lurah terkait dengan masalah hal yang berkaitan dengan masalah ini? Mungkin masukan gimana Pak Lurah? Masukan dari kami selaku pemerintah desa itu alhamdulillah bahwa dengan adanya pelatihan tata boga seperti ini, jadi kelompok-kelompok PKK, kelompok-kelompok perempuan di desa Keputon ini khususnya, jadi sudah ada perkembangan, sudah bisa membuat bikin kue-kue, bisa membuat bikin minuman, itu yang alami dari produk desa kami sendiri seperti itu Pak. Dan kami berterima kasih dengan adanya pelatihan tata boga. Terima kasih.
Terima kasih sekali Pak Lurah. Dan saya juga ingin dengar dari Ibu Tim PKK Desa, Ibu Lurah, sini Lurah. Lurah sini Lurah. Saya berharap kami sudah sepakat dan disampaikan Lurah tadi bahwa harapan kami produk-produk yang dihasilkan seperti ini tentunya kalau seandainya lokal desa yang ada itu akan bisa meningkatkan aset desa. Dan Lurah gimana Lurah? Selama ini selama 18 hari Lurah kesempatan dari sini manfaatnya apa? Dan selama ini apakah semua produk yang dihasilkan ini ke depan bisa dipasarkan ataupun mungkin dijajakan di warung-warung ataupun buka usaha sendiri Bu? Ke depan harapan Ibu seperti apa? Harapan dari PKK. Sini Bu, sini. Harapan dari kami dalam pelatihan ini selama 18 hari supaya dari tim PKK bisa khususnya Desa Kuto bisa memanfaatkan, bisa menjual, memanfaatkan ini hasil lokal dari Desa Kuto tersebut. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu. Dan harapan kami Bu Lurah. Siang hari ini tentunya lewat kegiatan ini Bu ya, PKK desa yang selama ini menjadi ujung tombak dan ujung tombol di dalam pemberdayaan warga yang harus bisa memberikan suasana makanan yang ada di rumah yang disuguhkan. Sehingga di awal saya sampaikan bahwa kita suami-suami yang ada di sini akan merasa betah rasa manakala di sini ketika bisa di rumah tangga membuat makanan migran yang berkualitas. Saya yakin Bapak bisa betah di rumah. Dan alhamdulillah saya Bapak ya, kalau kita belajar bersama ataupun mungkin masuk bersama, tentunya saya yakin rumah tangga lebih harmonis lagi. Oke, terima kasih semua. Dan terus harapan kami bahwa selama ini yang telah kita paparkan buat kelompok ini, kira-kira mana yang paling mempunyai semacam sesuatu yang menarik. Saya yakin semuanya menarik, tetapi nanti kita tunggu bahwa jam ini kita tunggu dari Nakertan, biar nanti Nakertan yang menentukan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang selama ini kita berikan terkait dengan masalah kegiatan, bahwa produk-produk yang dihasilkan ini menjadi semacam bukti bahwa kita di Nakertan lewat kegiatan khusus tatap muka dan LPK Al-Nasir, kami sangat berterima kasih kepada masyarakat semua, khususnya Bapak Kepala Desa dan Ibu Tim PKK, bahwa apa yang telah dihasilkan ini akan bisa memberikan semacam sesuatu hal yang cukup menjanjikan. Apalagi produk-produk yang ini sampel-sampelnya juga tidak kalah menariknya.